Pernahkah kita berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini, lalu bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang sedang aku kejar? Sejak mata kita terbuka di pagi hari hingga kembali terpejam di malam hari, hidup ini seolah menjadi sebuah perlombaan yang tak pernah selesai. Kita berlari mengejar angka di rekening, jabatan di kantor, rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih mewah, atau pengakuan dari orang lain yang seringkali tak benar-benar peduli. Dan entah mengapa, semakin banyak yang kita peroleh, justru semakin besar pula keinginan yang kita rasakan. Kita sering berpikir bahwa kepuasan akan datang begitu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, yang jarang kita sadari adalah bahwa hasrat itu ibarat api. Ia tak pernah padam, hanya menuntut bahan bakar yang lebih besar setiap kali kita memuaskannya. Hari ini, kita menginginkan sesuatu, dan saat berhasil meraihnya, rasa puas itu hanya singgah sebentar sebelum digantikan oleh keinginan baru. Inilah paradoks manusia, kita mencari kebebasan melalui kepemilikan. Tetapi semakin banyak yang kita genggam, semakin terikat kita dibuatnya. Disinilah kisah sederhana tentang seekor monyet dan sebutir kelapa menjadi cermin yang tak terbantahkan. Seekor monyet yang terjebak bukan oleh perangkap besi, melainkan oleh genggamannya sendiri. Ia hanya perlu melepaskan pisang yang digenggamnya untuk meraih kebebasan, namun keinginannya lebih kuat daripada naluri untuk hidup bebas. Kisah itu bukan sekadar cerita rakyat, melainkan potret diri kita semua, manusia modern, yang seringkali rela mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan kebahagiaan demi menggenggam pisang versi kita sendiri. Rakus bukan hanya soal uang atau harta, melainkan soal hati yang tak pernah merasa cukup. Ia adalah bisikan halus yang mengatakan, hanya satu hal lagi, lalu aku akan puas. Namun, satu hal lagi itu akan selalu ada, dan kita pun terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Filsuf-filsuf kuno, kitab-kitab suci, dan kebijaksanaan lintas zaman telah mengingatkan bahwa keinginan yang berlebihan adalah akar dari banyak penderitaan manusia. Namun di tengah gemerlap dunia modern, suara peringatan itu sering tenggelam, kalah oleh bisingnya iklan, ambisi, dan rasa takut ketinggalan. Dan di titik ini, kita patut bertanya, apakah benar memiliki lebih banyak berarti hidup lebih bahagia? Atau justru kita sedang menukar kebebasan batin dengan belenggu yang kita ciptakan sendiri? Bagian 1. Kisah monyet dan kelapa. Cermin yang tak pernah retak. Di sebuah desa yang dikelilingi pepohonan kelapa yang menjulang tinggi, hiduplah seorang petani tua yang memahami satu rahasia sederhana. Hewan, seperti halnya manusia, bisa terjebak bukan karena kekuatan fisik yang mengikat mereka, tetapi karena sesuatu yang lebih halus, keinginan. Ia tidak memiliki perangkap besi, tidak pula jerat tali. Yang ia miliki hanyalah sebutir kelapa, sebuah pisau tajam, dan kesabaran yang panjang. Dengan telaten, ia memotong bagian atas kelapa itu, membuat lubang yang cukup besar untuk sebuah tangan masuk, tetapi cukup kecil sehingga tangan yang menggenggam sesuatu tak akan bisa keluar. Di dalam kelapa itu, ia menaruh sebuah pisang matang yang harum, lalu mengikat kelapa itu pada batang pohon dengan tali yang kuat. Setelah itu, ia hanya duduk di kejauhan, menunggu. Tak lama kemudian, seekor monyet muncul, matanya berbinar penasaran. Ia mencium aroma pisang, menghampiri kelapa itu, lalu memasukkan tangannya ke dalam lubang. Jarinya meraba-raba, menemukan pisang, dan dalam sekejap ia menggenggamnya erat. Namun ketika ia mencoba menarik tangannya keluar, sesuatu terjadi. Genggamannya yang penuh itu membuat tangannya terlalu besar untuk melewati lubang. Ia menarik lebih kuat, mengerahkan tenaga, bahkan mengguncang kelapa itu dengan frustrasi.
namun sia-sia. Yang perlu ia lakukan hanyalah melepaskan pisang itu, dan ia akan bebas. Tetapi pikiran itu tak pernah terlintas. Hasratnya untuk memiliki lebih kuat daripada dorongan untuk melepaskan. Petani itu berjalan perlahan mendekat, dan monyet itu, alih-alih melepaskan pisang untuk melarikan diri, justru bertahan, berusaha mempertahankan apa yang sudah berada dalam genggamannya. Dan disitulah, dalam hitungan detik, kebebasannya berakhir. Kisah ini tampak sederhana, tetapi ia memantulkan bayangan yang jelas dari diri kita. Bukankah kita juga sering seperti monyet itu? Kita menggenggam pisang, versi kita sendiri, entah itu harta, jabatan, pengakuan, atau hubungan yang tak sehat, dan menolak melepaskannya meski jelas-jelas itu membuat kita terjebak. Kita berkata pada diri sendiri, kalau aku melepaskannya, aku akan kehilangan segalanya. Padahal, seringkali yang kita lepaskan hanyalah beban yang menghalangi kita untuk melangkah. Rakus, dalam bentuk paling murninya, adalah keengganan untuk melepaskan. Ia adalah keyakinan keliru bahwa nilai hidup kita ditentukan oleh apa yang kita genggam, bukan oleh siapa kita sebenarnya. Dan seperti monyet itu, kita kerap rela menukar kebebasan, ketenangan, bahkan kebahagiaan demi mempertahankan sesuatu yang mungkin tak pernah benar-benar kita butuhkan. Bagian 2. Rakus sebagai dosa dan cermin filsafat. Kisah monyet dan kelapa hanyalah pintu masuk menuju pembahasan yang lebih dalam. Di balik cerita sederhana itu, ada satu sifat yang sejak ribuan tahun lalu diwaspadai oleh para guru spiritual, filsuf, dan pemikir besar. Rakus. Dalam bahasa agama, ia disebut sebagai salah satu dari 7 dosa mematikan. Dosa-dosa yang dianggap paling merusak jiwa manusia. Konsep ini, dalam tradisi Kristen, dirumuskan secara formal oleh Paus Gregorius I pada abad ke-6. Ia mengambil ajaran seorang rahib gurun bernama Evagrius Ponticus yang menulis tentang 8 pikiran jahat. Kerakusan makan, hawa nafsu, rakus, amarah, kemalasan, kesedihan, kesombongan, dan keangkuhan. Gregorius kemudian menyusunnya menjadi daftar yang lebih ringkas dan lebih dikenal hingga kini. Kesombongan, rakus, hawa nafsu, iri hati, kerakusan makan, amarah, dan kemalasan. Bagi tradisi ini, rakus bukan sekadar ingin memiliki lebih. Ia adalah keinginan yang berlebihan, tak terkendali, dan seringkali disertai kesediaan untuk mengorbankan nilai moral demi mendapatkan yang diinginkan. Ia berbeda dengan ambisi sehat. Ambisi bisa mendorong kita tumbuh dan berkembang, tetapi rakus menyeret kita ke dalam lingkaran tak berujung, di mana setiap pencapaian hanya memunculkan keinginan baru. Pandangan agama menganggap rakus sebagai racun jiwa, karena ia mengubah arah hidup manusia. Dalam pandangan Kristen, rakus membuat seseorang lebih mencintai dunia daripada Tuhan, lebih memuja harta benda daripada nilai-nilai kasih, kejujuran, dan kerendahan hati. Kitab suci bahkan menegaskan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Di sini, uang hanyalah simbol dari segala bentuk kepemilikan dan hasrat duniawi yang mengikat manusia. Namun, yang menarik, gagasan bahwa rakus itu berbahaya bukan hanya milik agama tertentu. Filsafat Yunani kuno, melalui Aristoteles, telah mengajarkan konsep kesederhanaan, mengambil secukupnya, menghindari kelebihan, dan menjaga keseimbangan. Filsafat Timur pun sejalan. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa keinginan yang tak terkendali adalah akar penderitaan. Sementara dalam Taoisme, Lao Tzu menulis dalam Tao Te Ching, siapa yang tahu cukup akan selalu cukup.
Dari semua pandangan ini, terlihat satu kesamaan. Rakus dipandang bukan hanya sebagai kelemahan moral, tetapi sebagai sumber penderitaan batin. Ia menggerogoti kebebasan, merusak hubungan, dan menutup mata kita dari kebahagiaan yang sejatinya sudah tersedia di hadapan kita. Maka, ketika kita memandang kembali kisah monyet dan kelapa, kita mulai memahami bahwa itu bukan sekadar kisah tentang seekor hewan. Itu adalah perumpamaan yang melintasi batas agama, budaya, dan zaman. Sebuah cermin yang memantulkan wajah kita sendiri dengan segala genggaman yang enggan kita lepaskan. Bagian 3. Bahaya rakus dalam kehidupan pribadi dan sosial. Rakus tidak selalu datang dengan wajah garang. Ia sering menyamar menjadi sesuatu yang tampak wajar. Ambisi, mimpi besar, atau sekadar keinginan hidup lebih baik. Tetapi bedanya, ambisi yang sehat memberi kita tujuan yang menguatkan. Sedangkan rakus mengikat kita pada tujuan yang tak pernah selesai. Menguras tenaga, waktu, bahkan kemanusiaan kita. Dalam kehidupan pribadi, rakus bekerja seperti air laut yang diminum untuk menghilangkan dahaga. Semakin kita meneguknya, semakin haus kita dibuatnya. Kita menukar waktu bersama keluarga demi lembur yang tak ada ujungnya. Kita membeli barang-barang yang kita kira akan memberi kebahagiaan, tetapi hanya memberikan kegembiraan singkat sebelum rasa kosong itu kembali. Kita membangun rumah besar, namun kehilangan rumah yang sebenarnya. Hati yang tenang. Rakus juga menjebak kita dalam permainan perbandingan. Kebahagiaan kita menjadi tergantung pada posisi kita terhadap orang lain. Kita merasa lebih baik jika punya lebih, dan merasa gagal jika punya kurang. Padahal, dalam permainan seperti ini, tidak ada yang benar-benar menang. Ada pepatah yang berkata, kita membandingkan layar belakang kehidupan kita dengan cuplikan terbaik kehidupan orang lain. Media sosial membuatnya lebih parah, memamerkan potongan gambar yang terpilih, seolah itulah keseluruhan hidup. Bahaya rakus tidak berhenti pada level pribadi. Dalam kehidupan sosial, ia menjadi benih perpecahan. Masyarakat terbelah menjadi yang punya dan yang tidak punya. Perbedaan ini menimbulkan rasa iri, dendam, dan ketidakpercayaan. Mereka yang memiliki lebih khawatir kekayaannya diambil. Mereka yang memiliki kurang merasa diabaikan dan dirampas haknya. Dari sinilah lahir jurang sosial yang semakin lebar, memicu ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Bahkan hubungan yang paling suci pun bisa rusak oleh rakus. Di keluarga, perebutan warisan memisahkan darah daging. Di dunia kerja, keinginan naik jabatan memunculkan pengkhianatan. Dalam politik, rakus akan kekuasaan membuat orang memanipulasi kebenaran demi mempertahankan kursi. Semuanya menunjukkan bahwa rakus bukan sekadar urusan harta, tetapi urusan hati, dan hati yang dikuasai rakus akan menganggap orang lain sebagai penghalang, bukan sebagai sesama manusia. Yang paling berbahaya, rakus menciptakan ilusi bahwa kita sedang mengendalikan hidup kita. Padahal, kenyataannya, justru rakuslah yang mengendalikan kita. Ia memandu setiap keputusan, membisikkan setiap alasan, dan menentukan setiap langkah, sampai kita lupa mengapa kita memulai perjalanan ini. Seperti monyet dalam kisah kelapa, kita berjuang keras mempertahankan genggaman kita, tanpa sadar bahwa yang kita pertahankan itulah yang membuat kita kehilangan kebebasan. Dan jika kita terus berjalan di jalur ini, kita tidak hanya akan kehilangan kebahagiaan, tetapi juga jati diri kita. Bagian 4. Akar psikologis dan budaya dari sifat rakus. Rakus tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari tanah yang subur bernama keinginan, disiram oleh rasa takut.
dan diberi pupuk oleh budaya yang memuja kepemilikan. Untuk memahami mengapa rakus begitu kuat mencengkeram hati manusia, kita perlu melihat akarnya, baik dari sisi psikologis maupun dari sisi budaya yang membentuk cara pandang kita. Secara psikologis, rakus sering lahir dari keyakinan keliru bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Kita dibesarkan dengan gambaran bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang penuh dengan tanda kemewahan. Rumah besar, kendaraan mewah, liburan ke tempat eksotis. Sejak kecil, kita dijejali iklan dan cerita yang menghubungkan kesuksesan dengan barang yang kita miliki, bukan dengan siapa kita menjadi. Dalam kerangka pikir seperti ini, memiliki lebih berarti lebih berharga, dan kekurangan berarti kegagalan. Namun, di bawah permukaan ada akar yang lebih dalam. Rasa takut, takut kekurangan, takut kalah, takut tertinggal. Rasa takut ini mendorong kita menimbun, bahkan ketika kita sudah memiliki lebih dari cukup. Lihatlah garasi yang penuh dengan barang-barang tak terpakai, rekening yang berisi lebih dari cukup untuk hidup nyaman, tetapi tetap terasa belum aman. Rasa aman yang kita cari ternyata tak datang dari jumlah harta, tetapi dari rasa cukup yang tak pernah kita latih. Selain itu, sifat rakus juga dipengaruhi oleh kepribadian. Orang yang narsis cenderung merasa berhak memiliki lebih dari orang lain, sebagai pembenaran untuk citra diri mereka. Mereka yang memiliki rasa entitlement, merasa berhak, akan menganggap dunia berutang kepada mereka. Sementara sifat impulsif membuat seseorang mengejar keinginan tanpa mempertimbangkan akibatnya, sehingga rakus menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Budaya modern memperkuat semua ini. Kita hidup di era di mana pencapaian diukur dengan apa yang terlihat. Media sosial menjadi etalase virtual untuk memamerkan kehidupan, di mana orang merasa perlu menunjukkan pakaian, makanan, mobil, dan liburan mereka. Bukan sekadar untuk menikmati, tetapi untuk mendapat pengakuan. Ironisnya, semakin kita memamerkan, semakin kita membangkitkan rasa iri orang lain, yang pada gilirannya melahirkan siklus rakus di banyak hati. Tak hanya itu, ada faktor biologis yang turut berperan. Penelitian menunjukkan bahwa hormon testosteron, misalnya, dapat mendorong perilaku dominan dan pengambilan risiko yang berkaitan dengan rakus. Artinya, sebagian dari kecenderungan ini mungkin melekat dalam tubuh kita, meski tetap bisa dikendalikan oleh kesadaran dan prinsip hidup. Keseluruhan akar ini membentuk sebuah pola. Kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk mengejar lebih, takut kekurangan, dan merasa berhak atas apa yang kita inginkan. Tanpa kesadaran, kita mudah terjebak, seperti pohon yang tumbuh miring karena mengikuti arah angin. Kita pun terbentuk oleh arah tiupan budaya dan rasa takut yang kita pelihara. Jika kita tidak memahami akar-akar ini, kita akan selamanya memotong daun dan ranting rakus tanpa pernah menyentuh sumbernya. Dan rakus, seperti gulma, akan selalu tumbuh kembali selama akarnya masih tertanam di dalam hati. Bagian 5. Dampak rakus terhadap masyarakat dan lingkungan. Rakus bukan hanya urusan pribadi. Ia ibarat racun yang sekali mengalir akan merembes ke segala sisi kehidupan, memengaruhi hubungan antar individu, menciptakan ketidakadilan sosial, dan merusak rumah kita bersama, bumi. Di tingkat masyarakat, rakus membelah manusia menjadi dua kelompok, yang punya dan yang tidak punya. Mereka yang memiliki lebih sering kali terjebak dalam ketakutan kehilangan, sementara mereka yang memiliki kurang dipenuhi rasa iri dan dendam. Perbedaan ini melahirkan jurang sosial yang kian lebar. Di satu sisi ada menara-menara kaca yang memantulkan cahaya kemewahan,
Di sisi lain ada lorong-lorong gelap di mana orang bertahan hidup dari sisa-sisa. Ketika rakus merajai hati, keadilan menjadi korban pertama. Orang mulai mencari cara untuk mempertahankan atau menambah harta, meski harus menginjak hak orang lain. Di tempat kerja, itu berarti manipulasi, perebutan posisi, atau memotong jalur orang lain demi keuntungan pribadi. Dalam politik, itu berarti menyalahgunakan kekuasaan demi mempertahankan kendali, bahkan jika itu mengorbankan rakyat. Tidak berhenti di situ, rakus juga menimbulkan bahaya dalam bentuk lain, perusakan lingkungan. Sejarah kita penuh dengan contoh bagaimana kerakusan manusia merobek-robek bumi demi keuntungan singkat. Hutan dibabat habis untuk kayu dan lahan, sungai tercemar limbah demi produksi, laut menjadi tong sampah raksasa. Satwa pun menjadi korban, diperlakukan hanya sebagai komoditas, diburu hingga nyaris punah. Semua ini dilakukan bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan demi lebih yang tidak pernah cukup. Kebijaksanaan kuno pun sudah memperingatkan hal ini. Tao Te Ching, kitab utama Taoisme, menulis, "Jangan memamerkan kekayaanmu, karena itu akan memanggil pencuri." Dalam arti yang lebih luas, memamerkan kekayaan bukan hanya mengundang pencuri secara fisik, tetapi juga mengundang ketidakseimbangan dalam tatanan sosial. Ketika yang miskin melihat kemewahan yang tak terjangkau, perasaan iri atau marah bisa tumbuh, dan lingkaran ketidakpercayaan pun terbentuk. Siklus ini menciptakan dunia yang penuh kecurigaan. Yang kaya merasa perlu melindungi apa yang dimiliki, bahkan jika itu berarti menjauhkan diri dari masyarakat. Yang miskin merasa dunia tidak adil, sehingga berusaha mengambil apa yang mereka lihat, entah lewat kerja keras atau jalan pintas. Semakin besar kesenjangan ini, semakin sulit membangun rasa kebersamaan untuk tujuan bersama. Dan di balik semua itu, bumi kita terus menanggung beban. Sumber daya alam yang seharusnya dijaga untuk generasi mendatang terkuras dalam hitungan dekade. Perubahan iklim, kepunahan spesies, dan bencana alam sebagian besar adalah hasil dari pola pikir yang menempatkan keuntungan di atas kelestarian. Rakus, dalam skala global, bukan hanya menghancurkan hubungan antar manusia, tetapi juga merusak jantung kehidupan itu sendiri. Bagian 6. Jalan menuju kepuasan sejati. Di tengah dunia yang mendorong kita untuk selalu menginginkan lebih, memilih hidup dengan rasa cukup adalah tindakan yang hampir revolusioner. Namun di sanalah letak rahasia yang sudah diajarkan oleh para filsuf dan guru kebijaksanaan sejak berabad-abad lalu. Kepuasan sejati bukanlah hasil dari menambah apa yang kita miliki, melainkan dari mengurangi apa yang kita inginkan. Filsuf Yunani, Epicurus, pernah berkata bahwa untuk membuat seseorang bahagia, jangan menambah kekayaannya, tetapi kurangi keinginannya. Prinsip ini sederhana namun sulit dilakukan, karena dunia modern membangun seluruh industrinya di atas gagasan bahwa kita akan bahagia jika kita membeli, memiliki, atau mengalami sesuatu yang baru. Iklan, media sosial, dan tekanan sosial membentuk pola pikir bahwa kebahagiaan adalah sebuah tujuan yang bisa dibeli di toko atau dicapai melalui prestasi yang terlihat. Padahal, kebahagiaan yang sejati seringkali lahir dari sumber yang tak bisa dibeli. Ia muncul saat kita mampu menghargai apa yang kita punya sekarang, bukan terus menunggu sesuatu yang akan datang. Ia tumbuh ketika kita mengalihkan fokus dari genggaman kita menuju hati kita. Langkah pertama menuju kepuasan sejati adalah menyadari bahwa rasa cukup adalah kekayaan yang tak bisa dicuri. Orang yang merasa cukup tidak akan mudah terguncang oleh kehilangan, karena nilai hidupnya tidak tergantung pada apa yang bisa hilang. Orang yang merasa cukup juga lebih bebas memilih,
karena keputusannya tidak dibayang-bayangi rasa takut akan kekurangan. Langkah kedua adalah belajar melepaskan. Sama seperti monyet dalam kisah kelapa, kita seringkali terjebak bukan karena kurangnya jalan keluar, tetapi karena kita menolak melepaskan apa yang kita genggam. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Itu bisa berarti melepaskan barang yang tak lagi kita gunakan, ambisi yang sudah menguras batin, atau bahkan hubungan yang menghalangi pertumbuhan kita. Langkah ketiga adalah mengganti ukuran kesuksesan kita. Alih-alih mengukur hidup dari berapa banyak yang kita miliki, ukur dari berapa dalam kita mencintai, berapa banyak kita memberi, dan berapa besar kedamaian yang kita rasakan. Ukuran-ukuran ini tidak terikat pada angka atau benda, melainkan pada kualitas hubungan kita dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Penelitian modern pun mendukung hal ini. Mereka yang memiliki orientasi hidup yang terlalu materialistis cenderung lebih rentan terhadap kecemasan, depresi, dan kesepian. Sebaliknya, mereka yang memupuk rasa syukur, berbagi dengan orang lain, dan mengembangkan hubungan yang bermakna, cenderung mengalami kebahagiaan yang lebih stabil dan tahan lama. Akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan. Rakus menjanjikan kebahagiaan, tetapi yang diberikannya adalah kekosongan. Sebaliknya, rasa cukup mungkin tampak sederhana, namun di dalamnya terkandung kebebasan yang sejati. Kebebasan untuk tidak dikuasai oleh hasrat, kebebasan untuk memilih apa yang benar-benar penting, dan kebebasan untuk menikmati hidup tanpa menunggu syarat-syarat tertentu terpenuhi. Mungkin inilah saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apa pisang yang sedang kita genggam? Dan apakah kebebasan kita sepadan dengan harga yang kita bayar untuk mempertahankannya? Pada akhirnya, kisah monyet dan kelapa bukan sekadar cerita tentang seekor hewan yang terjebak. Ia adalah cermin yang, jika kita mau menatapnya dengan jujur, akan memantulkan wajah kita sendiri. Dengan semua genggaman yang tak mau kita lepaskan, kita mengira kita memiliki benda-benda itu, padahal seringkali merekalah yang memiliki kita. Rakus adalah janji palsu yang berbisik di telinga kita. Hanya satu hal lagi, lalu kamu akan bahagia. Tetapi satu hal itu akan selalu berganti rupa, memanggil kita untuk mengejar lagi, dan lagi, hingga kita lupa jalan pulang. Dalam proses itu, kita mengorbankan waktu yang tak bisa kembali, kesehatan yang tak bisa dibeli, dan hubungan yang tak bisa diulang. Namun, di sisi lain dari rasa rakus, ada sesuatu yang lebih sunyi, namun jauh lebih berharga. Rasa cukup. Rasa cukup adalah kebebasan yang tidak tergantung pada angka di rekening, ukuran rumah, atau tepuk tangan orang lain. Rasa cukup memberi kita ruang untuk bernapas, untuk menikmati apa yang ada, tanpa ketakutan kehilangan atau kerinduan akan sesuatu yang belum datang. Kita semua, pada suatu titik, harus memilih, terus menggenggam atau mulai melepaskan. Memilih menggenggam berarti tetap berjalan dalam lingkaran yang tak berujung. Memilih melepaskan berarti membuka pintu bagi kebebasan dan kedamaian yang sejati. Melepaskan bukan berarti kita kehilangan, tetapi justru berarti kita benar-benar mulai memiliki. Memiliki hidup kita, memiliki waktu kita, memiliki diri kita yang utuh. Mungkin inilah saatnya kita menengok genggaman kita dan bertanya, apakah ini benar-benar yang aku butuhkan? Ataukah ini hanya janji kosong yang membelenggu hatiku? Jika jawabannya membuat kita sadar, maka kita sudah melangkah satu langkah lebih dekat menuju hidup yang tidak lagi diatur oleh rakus, tetapi dipandu oleh kebijaksanaan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya,
kita akan merasakan manisnya kebebasan yang tak ternilai oleh harta apapun.